Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil anbiya, imamil ulama, imamil syuhada, imamil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadinil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham sebagai khairu khalaf li khairi salaf, sebagai sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Amin ya rabbal alamin. Ibu Wakil Gubernur yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, kita doakan beliau dan seluruh pemimpin kita di NTB, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, semua pemimpin-pemimpin kita, termasuk kadus-kadus dan semua hamba-hamba Allah yang sedang dititipkan amanah kepemimpinan. Mudah-mudahan semuanya dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau pemimpin baik, rakyat dan umat juga insya Allah akan baik. Sebaliknya juga demikian. Kalau umat dan rakyat baik, taat, istiqamah, pemimpin juga insya Allah akan baik, taat dan istiqamah. Bapak Ketua DPW Perindo NTB Bapak Haji Khairul Rizal yang saya hormati, para pimpinan organisasi NWDI, para tamu undangan dari jajaran aparatur negara, baik dari kepolisian, dari TNI, dari aparatur desa, dan seluruh para tamu undangan kami yang saya hormati dan saya banggakan. Kita doakan juga beliau-beliau semoga menjadi pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang amanah insya Allah. Bapak Ibu, terutama para muslimat dan muslimin, muslimat di depan, muslimin di belakang. Alhamdulillah. Tauna isi batur wanasaba ngumbe angkuna menghormati seninakna. Tolokna senina lele julu lele mudi no muslimat semama ada sayang le sida sayang sida le semama ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini bukan tumbuh begitu saja ya. Para muslimin muslimat yang hadir di pengajian, jadi sifat yang baik seperti ini, saling tolong menolong dalam kebaikan, mendahulukan yang lain, padahal kita juga perlu ya. Di dalam Islam, dalam Al-Quran itu namanya khuluqul ithar. Ita perlu lagu tejuluang dengan sida si mama-mama perlu le julu lagu juluang dah senina dah. Tahu saya maksudnya, supaya ndekna repot-repot semama da sini beritahu sida apa isin pengajian, suruh nasi dede julu poya ngerokok le mudi ndekna le wanasaba to jauh
Nah, Bapak Ibu, apa yang kita saksikan pada hari ini, apa yang Bapak Ibu, duduk kita yang rapi, ya, tertib disiplin, ya, bahkan ibu-ibu didahulukan oleh bapak-bapak, ini laisa walidatal yaum kalau kata orang Arab. Dekna sulun-sulun ngene, dekna sulun-sulun ngene, dekna otomatis. Tidak begitu saja terjadi seperti ini. Tetapi apa yang kita saksikan hari ini, pengajian kita, silaturahim kita, ini adalah hasil dari pendidikan yang diberikan oleh para guru-guru kita. Tetua Tonde, Al-Maghfurlah Maulana Syekh mendidik kita. Abul Madaris wal Masajid wal Majalis. Beliau adalah orang tua, beliau adalah bapak dari masjid, karena beliau selalu mengajak untuk mendirikan rumah-rumah Allah di tempat-tempat yang perlu ada masjid, musola. Wal Madaris, beliau juga bapak dari sekolah-sekolah, karena madrasah yang pertama dalam bentuk pakai kursi, pakai meja, itu pertama kali oleh Al-Maghfurlah di NTB ini. Sebelum Al-Maghfurlah pulang dari Mekah ada pengajian. Sebelum Al-Maghfurlah pulang dari Mekah ada madrasah dalam makna majelis mengaji, tapi lesehan, besila. Begitu Al-Maghfurlah datang, dilihat kebutuhan umat, dilihat kebutuhan anak-anak kita, bija jarin tiang pelungguh, bijen pelungguh lewana sabaniki, dilihat kebutuhannya, bahwa anak-anak kita perlu juga ikut dalam satu sistem klasikal, maka dibuatkanlah madrasah, ada meja, ada kursi. Alhamdulillah, sehingga kita tidak tertinggal dari yang lain. Abul Madaris, maka Tarbiyatul Islam di Wanasaba ini juga alhamdulillah menjadi madrasah yang maju. Amin ya rabbal. Abul Majalis juga beliau adalah ayah dari majelis dakwah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sejarah mencatat, sebelum Sayyidi Al-Maghfurlah Maulana Syekh, para guru, tuan guru, ustadz biasanya mengajar hanya di rumahnya saja. Jari murid si datang, ustadz sino tepulek balik, jari sida si nyak lalu aning balena. Sebelum Al-Maghfurlah turun lekan Mekah, tuan guru, ustadz diam di rumahnya. Ada satu dua yang keluar tapi jarang. Kalaupun keluar tidak secara terjadwal, sekali-sekali nesugul. Tetapi sebagian besar waktunya lek balena, nganti murid datang. Begitu Sayyidi Al-Maghfurlah Maulana datang dari Mekah dengan restu, dengan doa, dengan perintah dari guru beliau, maka beliau kemudian mendirikan majelis-majelis pengajian lek desa dasan. Apa prinsipnya? Prinsip Sidi Maulana Syekh adalah taqribul khair ilal ummah. Prinsip Al-Maghfurlah adalah mendekatkan kebaikan kepada orang banyak. Jadi kebaikan itu tidak disimpan kepada diri beliau saja. Kah ku tokol lek bale, ku anti batur datang beketik ngaji lek aku ndek nengeno. Tidak hanya begitu, walaupun itu tidak salah, tapi kebutuhan umat taqribul khair ilal ummah. Beliau memilih untuk berangkat dari Pancor, dari Bermi, leka Lampak lek desa dasan, sampai tiba lek Wanasa. Alhamdulillah, syukur Bapak Ibu, alhamdulillah. Kalau beliau diam saja di Pancor misalnya, ndek sugul-sugul, pasti ada yang mengaji, arak si ngaji, lagu ndek selaput tebau, tentu Bapak Ibu, ndek selaput tebau, datang rame-rame begitu, kemungkin ada waktu, ada ongkos, ada biaya segala macam, maka Al-Maghfurlah datang ke desa dasan, pergi ke kampung-kampung, bahkan
sampai kampung yang tidak ada sarana transportasinya, beliau datang ke situ. Sindikna bau terlewatin si mobil, beliau lewati ke situ, naik kuda, ditandu. Di mana rak jembatan? Di mana rak jembatan? Tolek daerah-daerah utara no lain. Di mana rak jembatan? Taek jaran al-maghfurlah, taek tanduan, ditandu melewati sungai-sungai. Apa artinya? Al-maghfurlah ingin mendekatkan kebaikan kepada umat. Ini hasilnya. Jadi apa yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja, tapi ini adalah suatu nikmat, suatu karunia, suatu berkah, suatu apa bahasa Sasaknya pengadik-adik, bahasa sini apa? Suatu peninggalan, suatu kenangan cara kita dalam menuntut ilmu. Maka sekali lagi alhamdulillah, al-maghfurlah diteruskan oleh murid beliau yang sangat berbakti, yaitu al-maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir. Sama seperti gurunya, ndek netepu doang lewat nasabah, tayak yaning sembalun. Tentu atau ndek? Tayak yaning sembalun. Tiang ingat dulu, tiang ingat dulu. Ketika tiang pulang dari Kairo 1997, mulai tiang berikhtiar untuk meneruskan majelis-majelis nini tiang al-maghfurlah. Maka salah satu yang mengajak tiang untuk naik ke Sembalun sana, dulu awal tahun 2000, masih situasi huru hara dan keruan-keruan macam-macam. Ingat sih deh? Yang bajang-bajang tidak tahu. Tapi kalau di atas 40-50 tahun pasti merasakan. Huru hara dan keruan. Tapi al-maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir rajulun sabitun mustaqim. Beliau itu kokoh, kuat, tegak, teguh, tidak bergeser sedikit pun. Tetap berjuang bersama-sama. Beliaulah yang membawa tiang naik ke Sembalun, ke majelis beliau. Majelis yang diawali oleh Nini al-maghfurlah, kemudian diteruskan oleh beliau. Tiang diajak oleh beliau bersama dengan Amidul Ma'had Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, naik ke sana ke Sembalun. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang disebut wa may yusyabih abahu fama zolam. Anak mengikut bapaknya, anak itu tidak akan zolim kepada bapaknya. Anak adalah Tuan Guru Zainuddin Munir. Bapaknya siapa? Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Bapak dalam ilmu, bapak dalam perjuangan. Diikuti langkah bapaknya. Ikut olas nain amanah. Ya. Jadi pepadu ya mara amanah. Jadi pepadu ya mara amanah. Jadi sida mun bere jadi pepadu, ikutin olas nain solah amanda. Paham Bapak Ibu? Dendek piwal karena kepentingan sesaat, milik gagah-gagahan, piwal-piwal nanti dicatat oleh sejarah. Jangan dicatat oleh sejarah. Ingat kata al-maghfurlah Maulana Syekh, innamal mar'u haditsun ba'dah fakun haditsan hasanan liman wa'a. Kita ini adalah buah bibir dari orang-orang setelah kita. Karena setiap kita ini akan selesai masa kita. Tiang selesai pada waktunya, mudah-mudahan tebelo-belo umur tuh. Lagu pasti selesai. Ya, jangankan itu, Nabi baik, Nabi SAW juga selesai. Semua manusia selesai pada waktunya. Maka pesan dari para ulama yang diteruskan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Manusia itu jadi buah bibir bagi orang setelahnya, generasi selanjutnya. Jadi pembicaraan, oh bapak sini laik bagus pegawaiannya, alhamdulillah. Pada bacanya petiha, laik pacu yang ngaji, laik milu ya barang-barang di dalam kegiatan-kegiatan si bagus, laik istiqomah ya dalam perjuangan, al-fatihah. Untung atau ndek? Wah ninggal ada dengan ngirimang kita fatihah. Kenapa? Bagus sebutan teh.
Kenapa? Karena orang mengenang kita dengan kebaikan. Maka kalau kita menyebut tentang Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir, pasti kita iringin dengan doa, Allahumma rahamu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Mari kita doakan beliau. Kenapa kita mendoakan? Kenapa kita menyebut dengan kebaikan? Karena jejak langkah beliau istiqamah. Ini yang ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Mari kita teruskan jejak langkah yang baik. Nih, paham Bapak Ibu? Paham? Apa yang disampaikan Ibu Wakil Gubernur paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikuti. Dulu tiang ingat Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir, beliau nuki dengan cekat, minger. Tetua tuan dek. Nih, si kocet-kocet bahasa tetu padahal di rumah bedait. Nih, si tekes-tekes tetua tuan dek. Sida, tetua tuan dek. Tetu. Minger. Minger. Cekat. Gesit. Tetapi yang tiang catat Bapak Ibu, cekatnya itu bukan dengan membantah pemimpin. Dan ulah belo-belo muni. Karena sekali kita berada pada satu kepemimpinan, maka mari kita pegang kaedah, ya, bahwa kita mengikut kepada pemimpin, ya, mengikut kepada yang memimpin kita, karena itu yang membawa insya Allah untuk kebaikan bersama-sama. Jadi cekatna Al-Maghfurlah sinun dia nalek membantah pemimpin, dia nalek piwal terhadap pemimpin, tetapi dalam melaksanakan dengan istiqomah. Dan alhamdulillah itu kemudian menjadi catatan sepanjang masa di dalam sejarah NWDI terhadap Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Munir. Catatan sejarahnya adalah catatan yang tertulis dengan tinta emas, jasa-jasa perjuangan beliau. Alhamdulillah. Tiang minta ini difahami. Ini yang pertama yang ingin tiang sampaikan. Karena apa tiang sampaikan ini, Bapak Ibu, siaran nikmat, ya. Suatu nikmat itu kalau terlalu biasa kita rasakan setiap saat, lupa kita. Terkadang kita lupa bahwa nikmat itu sesungguhnya sesuatu yang sangat berharga. Karena kita terbiasa kompak seperti ini pengajian, kita anggap biasa-biasa saja seperti ini. Padahal istimewa. Tiang kebetulan Bapak Ibu, kebetulan ini kebetulan mewakili Sida Selapu. Kebetulan tiang kan sering keliling di Indonesia ini. Kemana-mana lah, banyak sekali tempat. Di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, bahkan di luar Indonesia, dengan berkah doa-doa dari pelungguh semua, berkah dari Al-Maghfurlah Maulana. Keliling tiang, diundang, diminta untuk hadir, ya, menyampaikan satu dua hal yang dianggap baik. Tiang saksikan sendiri Bapak Ibu bahwa majelis seperti ini tidak di sembarang atau di semua tempat. Ada tempat-tempat di Indonesia ini, ya, jangankan yang jauh-jauh, nyebrang pulau saja ke Pulau Sumbawa misalnya, itu orang jarang hadir di pengajian kecuali diundang. Undangan harus tutu undangan. Tahu daran undangan no? Jangan. Kemudian panitia menyediakan kursi semua harus ada kursinya. Ya. Kemudian ada undangan resmi. Yang tidak diundang dia tidak mau datang. Ya.
Kenapa? Bukan karena dia tidak cinta pengajian, tapi karena dia tidak terdidik untuk hadir di pengajian. Denara guru si ngajarnya lain. Karena itu dia menganggap pengajian itu marah dengan kondangan. Kalau ada orang kondangan, begawe, ada dengan merari. Saya sih datang, undangan dengan merari, si tak undang. Ya, monde tak undang jadi ini tak datang. Ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh, jangan, tidak baik. Jadi dianggap pengajian itu seperti begawe, dia tidak datang kecuali kalau diundang. Bukan artinya dia tidak cinta pengajian, bukan artinya dia tidak cinta ilmu, tidak. Insya Allah semua orang cinta ilmu, tapi kenapa tidak tercipta seperti ini? Karena tidak ada guru yang mendidik dan mewariskan nilai-nilai seperti ini. Maka kita alhamdulillah dapat warisan nilai yang baik. Tiang aja pelunggu semua syukuri nikmat kita bermajlis seperti ini. Kita jaga, kita rawat, kita manfaatkan waktu-waktu kita. Kalau ada kesempatan bikin majlis seperti ini, diisi dengan hal-hal yang baik. Dulu di Tarbiyatul Islam, tiang ingat tiang punya jadwal untuk mengaji kalau tidak salah setiap tahun di situ, atau bahkan dulu setahun 2 kali sempat. Tiang minta walaupun tiang tidak bisa datang setiap tahun, apalagi 2 kali setahun, tapi majelis pengajian, majelis ta'lim di Tarbiyatul Islam harus terus dikembangkan dan dimajukan. Siap Bapak Ibu? Sida cinta le ilmu atau cinta le dengan manusia? Hah? Cinta le ahli ilmu. Ya. Cinta le ahli ilmu. Jadi kalau ada pengajian di Tarbiyatul Islam, tiang tidak sempat hadir, bisa hadir Tuan Guru Solah atau Tuan Guru Ja'far atau Tuan Guru Habib atau siapa Tuan Guru yang hadir, masyayikh ma'had, apalagi Amidul Mahad datang Bapak Ibu. Untuk apa? Takriman wa ta'ziman wa ijlalan lil ilmi. Kita menghormati tidak sekadar ragana. Misalnya terdatang Tuan Guru Solah datang pengajian, kenapa kita hadir? Oh ada Tuan Guru Solah, lalu kita datang. Bukan sekedar karena tersayang li iya, li awakna, li ruana, ndek. Tapi yang paling utama ta'ziman lil ilm. Kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu. Coba, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Renungkan ayat ini. Telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya. Demikian pula para malaikat telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan demikian pula para ahli ilmu telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dalam ayat ini ada 3 yang disebut bersamaan. Yang pertama Allah Azza wa Jal, yang kedua malaikat, yang ketiga ahli ilmu. Kenapa ahli ilmu disebut bersamaan dengan malaikat? Bukan karena raganya. Kalau dilihat dari matanya, sama-sama kita punya mata 2. Kalau dilihat dari bibir atau mulutnya, sama-sama punya mulut 1. Kakinya sama-sama punya mulut 2. Kakinya sama-sama 2. Tangan juga sama. Kenapa Allah sebutkan bersamaan dengan zatnya yang maha mulia? Karena ada sesuatu yang terkandung yang dibawa. Itulah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi jaga majelis ilmu dan lagi. Jaga bagus-bagus. Ndek najari sejelus ini. Ini adalah hasil penempaan puluhan tahun
dari para murabbi, para pendidik istimewa lahir batin, mulai dari Maulana Syekh, kemudian Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Munir, dan kemudian seterusnya. Semua guru-guru kita yang sudah wafat itu mendidik kita untuk seperti ini. Tidak hanya jasadan tetapi juga ruhan. Ajarna tetokol, ndekna sekadar awak te bareng-bareng, ndekna sekadar awak te doang bareng-bareng, lagu atin te endah bareng-bareng. Paham Bapak Ibu? Hah? Paham? Jangan sampai seperti dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ada orang-orang dulu Bapak Ibu, Madinah itu sempat gawat zaman Rasul. Gawat. Ada yang mengepung Madinah. Jadi Madinah pada waktu masa Rasulullah SAW mulai berkembang, dakwah mulai terasa bagus, banyak mulai orang datang dari mana-mana ingin tahu Islam. Apa Islam ini? Siapa Muhammad itu? Apa ajarannya? Mulai orang tertarik, penasaran, datang. Akhirnya orang-orang Quraisy itu merasa terganggu, khawatir. Kalau begini terus bahaya. Nanti lama-lama semua orang begitu sudah jumpa sama Nabi, terpengaruh dia sama Muhammad, akhirnya masuk Islam. Mari bersama kita kepung Madinah, kita hancurkan, kita musnahkan sebelum Madinah itu besar. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy itu mengajak kelompok-kelompok yang ada di Jazirah Arab, di padang-padang pasir, semeton nih, ayo kita serbu Madinah. Apa itu Madinah? Nggak usah tanya-tanya, pokoknya kalau sudah milih nanti dapat bagian rampasan perang. Milu. Nah, ada lagi, ayo, ini ada orang yang ingin merusak agama kita, kata mereka, maka mari kita perangi dia. Namanya Muhammad, kita serbu desanya, namanya Madinah. Kumpul akhirnya, datang kiri kanan depan belakang, gelisah masyarakat di Madinah, tegang. Datang Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami pada saat saya di Persia, kalau ada musuh kayak begini, salah satu cara kami untuk menghambat mereka, kita bikin parit di sekitar kota supaya orang tidak bisa menyeberang, supaya mereka terhalang. Nanti di bawahnya kita bisa taruh api sehingga mereka terhalang. Dibikinlah parit. Begitu dibikin parit, orang-orang Quraisy tetap berkemah di seberang parit itu, menunggu kelengahan dari para sahabat Rasulullah SAW. Pada saat itu turunlah pengodop-odop. Apa pengodop-odop bahasa Anda? Penenang hati. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu mengandung syifa, obat ati, rahmah, membawa sebab datangnya kebaikan-kebaikan. Turunlah pengodop-odop dari Al-Quran, dari Allah Ta'ala. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Wahai Muhammad, jangan khawatir. Beritahu sahabat-sahabatmu, dendek neresah lalu. Mereka itu duduknya bersama, kumpulnya bersama, satu kemah, satu barisan mengepung Madinah. Wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka saling membelakangi. Tidak usah takut. Luwe ruan manusia, lagu Athena saling membelakangi, tidak ada kekuatannya. Paham Bapak Ibu? Paham? Karena itu kan dalam ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ketika para ahli tafsir menafsirkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, banyak yang jumlahnya sedikit mengalahkan yang jumlahnya banyak dengan izin Allah. Para ulama mengatakan di antara sebab yang jumlahnya banyak itu kalah karena mereka jumlahnya banyak tapi hatinya saling membelakangi. Saya mau tanya, ini yang jumlahnya banyak nih, di bawah terop, hatinya satu enggak? Hatinya kompak enggak? Benar.
No, lemudi mama no. Ahlul hisab. Ahlul hisab lemudi. Mun ru'yah wah rubin. Nah, ahlul ru'yah wah selesai. Sudah kita ru'yat, sekarang tinggal ahlul hisab. Ahlul hisab lemudi coba. Kompak. Yo. Sekik doang menjawab. Yang lain, ayo. Kompak. Kompak. Khusus laki-laki, kompak. Kompak. Kompak utuh bersatu. Nina, kompak utuh bersatu. Nah, tuh yang di bawah terop, yang di luar dekat jalan, kompak utuh bersatu. Alhamdulillah. Dulu Belanda sekian lama ya, bisa menjajah Indonesia bukan karena dia kirim tentara jumlahnya banyak. Ndek neluwe tentara Belanda ini. Ndek neluwe ini berjuta-juta datang ke Indonesia ndek. 100, 200, 300, 400. Tidak banyak. Karena dengan Belanda itu dengan perot sebenarnya. Santar perotnya siaran dengan Belanda ini. Dan dia kemari itu bukan untuk mencari mati, tapi dia cari rezeki. Dia datang kemari untuk mengambil hasil bumi kita. Jadi dia lalu sini ndek karena istilahnya gampang-gampang tuh berjihad, bisa ndek mele neng rampas, mau emas, perak, kemudian segala macam hasil bumi, tembakau, tebu, pokoknya nemele sugih wah dengan Belanda. Kalau kita pergi ke Belanda, kita lihat sehari 2 hari, oh pantas dengan Belanda di sini laik santer demen di Indonesia. Karena di Belanda itu ya Allah, sumber daya alamnya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Lalu beketik ndek neluwe jumlahnya, tetapi dia menggunakan kaidah sederhana. Apa itu? Farriq tasud. Pecah belah, kuasai. Divide et impera. Inu kaduna ndek neluwe status dengan lagu lalu ya, misalnya aning kerajaan tidore, lalu ya aning raja tidore, Pak Tuan Raja, kami dari Belanda, kami punya uang nih, kami kasih Anda, kami kasih gelar, misalnya nih kami kasih gelar, kami jadikan engkau orang terhormat, diberikan gelar apa bangsawan segala macam. Tapi lawan itu ada di sana tuh, kerajaan lain. Lawan dia. Kalau engkau tidak lawan, dipanas-panasi, diadu satu sama lain. Bukan karena mereka datang jumlah banyak kemudian dikalahkan, sekedi, tapi dengan gula-gula. Nah, apa bahasa Anda gula-gula? Bujuk rayu. Oh begini-gini ya, nanti kamu saya jadikan begini, nggak usah ikutlah sama itu katanya. Udah ikut sama saya saja. Pecah kekompakan, akhirnya ribut, perang, terjadi perang saudara di Lombok Barat, di Lombok Tengah, sampai kemudian alhamdulillah di Lombok Timur tidak terlalu sering, tapi sempat juga. Itu gara-gara mereka itu Belanda. Kemudian ada juga yang dari luar memanas-manasi, sehingga ahlu Lombok, masyarakat yang ada di Lombok ini pada masa itu terpecah belah, perang satu sama lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Gitana teluwe lagu gampang, anggapnya gampang kita diprovokasi, panas-panasin. Gampang diprovokasi. Kalau dulu provokasinya dengan datang menawarkan gelar bangsawan, kasih emas perak. Kalau sekarang provokasinya apa? Lewat sosial media, kirim WhatsApp, kirim postingan-postingan le WhatsApp macam-macam di sini. Si paling luwe adalah apa? Melengik pemerintah. Dijelek-jelekan, presiden dijelek-jelekan, wakil presiden, pemerintah segala macam. Untuk apa? Kita ingat, dalam ahlus sunnah wal jamaah wajib taat kepada pemimpin selama tidak diajak kepada kufrun bawah. Apa itu kufrun bawah? Kufrun bawah adalah kekufuran yang sangat nyata.
Misal ada pemimpin kita pidato di tengah masyarakat Wanasaba, warga Wanasaba, mulai sekarang saya larang kalian sembahyang 5 waktu. Nah, kalau itu aja seperot-perot kan nah, apalagi tawanin awek seluarna wah. Kalau ada seperti itu, tapi kan tidak pernah ada dan tidak mungkin ada di Indonesia. Kalau ada pemimpin yang kayak begitu, melarang untuk melaksanakan misalnya rukun Islam, jemaah sekalian, warga Wanasaba, saya sebagai kepala desa, ada kepala desa teh? Ini sekadar gambaran. Saya sebagai kepala desa melarang bapak-bapak, ibu-ibu mengeluarkan zakat misalnya. Ini aja. Nah, itu awek kereng nah. Tapi tidak ada seperti itu di Indonesia. Bahkan sebaliknya, pemerintah kita membuat undang-undang zakat, dibuat Baznas dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten. Untuk apa? Mewadahi kita untuk mengeluarkan zakat. Syukur atau enggak? Alhamdulillah ya Allah. Bahkan tidak di semua negara Islam, Bapak Ibu. Di selapuk negara Islam, tidak di semua negara Islam di dunia ini yang punya kepedulian untuk memfasilitasi umat Islam beribadah seperti di Indonesia. Coba yang tanya, mendirikan masjid ada IMB-nya enggak? Ada enggak? Ini betul yang berketuaan nih. Ada enggak? Dikenakan pajak enggak pada saat mendirikan itu, retribusi? Enggak ada. Coba bangun rumah harus ada IMB-nya. Tentu atau enggak? Ya, bangun balai, bangun toko ada IMB-nya, minta diambil oleh pemerintah daerah. Nih harus ada izin mendirikan bangunan. Tapi kalau untuk rumah ibadah diberikan banyak keringanan. Syukur. Jadi jangan kita terbawa cara-cara untuk merusak kita di Indonesia, membuat kita saling benci satu sama lain. Dimulai dengan bagaimana kita benci kepada pemimpin, macam-macam. Apalagi presiden kita tuh Pak Jokowi, lebur jamaah, lebur. Nih mohon maaf deh warga NWDI ini, warga NTB. Kalau saya nih pemimpin Anda semua, sebagai ketua umum NWDI, kebetulan tiang niki salah satu cucu Al-Maghfurlah. Sudah tidak perlu tiang mikir si aneh-aneh, tidak perlu tiang mau menilai macam-macam tentang Pak Jokowi. Cukup sudah yang dia lakukan, mengangkat pendiri NWDI sebagai pahlawan nasional satu-satunya dari NTB. Kekopok lagu, tahu tiang wah kelakuan sida. Lebih sadukna berita hoax, le handphone nu. Lebih sadukna pemberitaan TV yang belum tentu semuanya benar. Dia lupakan, buta matanya, buta hatinya terhadap jasa yang namanya Pak Jokowi menjadikan pendiri NWDI pahlawan nasional. Apa coba sudah pikiran coba. Sida niki kan murid Al-Maghfurlah. Apa sih mina Al-Maghfurlah demen bersyukur? Kan harusnya sida ndak demen. Tentu atau ndek? Apa sih jari mina guru entah jadi kayun demen bersyukur? Kan harusnya terdemen nendah.
negara Presiden Jokowi menetapkan guru kita sebagai pahlawan nasional, kira-kira Al-Mahfudlah demen atau enggak? Demen. Bukan karena beliau butuh, tidak, tetapi beliau apalagi kalau hidup pasti bersyukur karena itu suatu kebaikan, itu suatu pengakuan, itu suatu jasa dari negara kepada beliau, membalas jasa-jasa beliau kepada negara. Lagu arak doang, warga NWDI sini milu-miluan le narak semalna pada sang semal dape la ilaha illallah ngeno dengan hormat lek gurunda milu sida melengik dengan sino. Ndak usah pikiran si lain-lain. Sin dia tahu kenana, dia tahu pejelas padakah jama-jama tiang. Ara dengan to le Jakarta bersaing barang presiden teh sinangka katakanlah dena demen lalu mina analisa ngene siarang li TV kirim di medsos terpengaruh sida. La ilaha illallah. Coba pikiran lo jama-jama. Guru kita itu dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo itu ya, yang kadang-kadang sudah milu-miluan ngerawas angin jama-jama berarti yang lahir 2019 milu-miluan sini heho merangkul dengan cekat baik marangkun dengan cekat baik. Jadi campur perasaan tiang periak, iya periak tiang kita sida nih takal-akalin si medsos ini periak nara gedak tiang hara endah gedak tiang hara tebada teperingat tenasihatin masih doang songel kah rugi dengan sasak jual sabu murah-murah. Rugi dengan sasak. Dia tahu saya sih perlu tebela, dia tahu saya sih perlu diikutin dengan siwah ngebeng jasa yang tidak terukur, karena dengan tanda tangan beliau sepanjang ada namanya Republik Indonesia, guru kita menjadi salah satu pahlawan nasional. Paham ke sini no? Allah. Nggak perlu kita sekolah tinggi-tinggi. Apa artinya pahlawan nasional? Foto beliau tidak hanya bisa ditaruh di sekolah-sekolah NWDI. Foto beliau itu sah, boleh ditaruh di semua sekolah seluruh Indonesia. Dan tidak ada yang mempertanyakan. Kenapa? Itu siapa? Ulama mana? Kok pakai sorban? Kok begini-gini? Oh, ini pahlawan nasional. Selesai urusan. Beliau tidak hanya milik kita, tapi milik seluruh bangsa. Nilai perjuangannya tidak hanya menjadi inspirasi kita, kebanggaan kita, tapi untuk seluruh Indonesia selama-lamanya, selama ada Indonesia. Ngerti gak sih Dano? Hah? Ini belana dengan sini Nuah, belajar di Nuah bareng iya, jasa di nara, gara-gara medsos wong ao milu terus. Mari kita, woi, mari. Dia tahu pejelas. Lebih dari itu, lebih dari itu. Tidak hanya pahlawan nasional, Bandara Internasional Lombok itu juga diberikan nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Siapa yang punya keputusan itu? Sida ke? Sida? Iyalah menangka aja. Tiang menyampaikan ini karena kan beliau mau selesai, tidak nyalon lagi. Sudah selesai, akan selesai 1 tahun, mudah-mudahan beliau panjang umur. Sudah selesai, jadi bukan mau kampanye apa enggak, sudah selesai, cuman ngingetang itu. Dene tengene angkun teh sesemelan apa bang? Sesemelan kah? Sesemelan. Renungkan. Makanya bagi tiang dia ada berketuan-ketuan lo kan karena tuan guru neja itu milenial presiden calon ini kan donasi sekian misalnya Bapak Ibu dengan pahlawan nasional dengan bandara wah selesai urusan
Le nara le dunia ni si lebih lekan ino. Ada paham cara ente berjuang. Paham sih dah? Setiap kali terbang lekan bandara, setiap kali mau mendarat di bandara, para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Apakah pramugari sino kenal bareng guru itu? Dia kenal. Dia tahu saya sino. Tapi mulutnya menyebut karena memang nama bandara itu nama guru kita. Paham sih ke? Ya Allah, mau dia paham lalu aja tuh lalu angin segara pada tono. Mandi raus tono pada. Yang ingin tiang sampaikan, ya. Mari kita berjuang, jangan melihat hanya nasi yang ada di meja makan hari ini. Paham sih dah? Dendek kita ponjol si arak lek meja nengke. Hitung sampai jauh ke depan untuk kemaslahatan bersama. Kan kita berdoa hari-hari wansyur wahfaz wa ayyidna nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyurnya itu kan kita ingin menyebarkan perlu kekompakan. Kekompakan itu perlu kesatuan hati dan kebersamaan. Hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan secara pribadi, yang kita tidak cukup waktu untuk mikiran ya, karena itu berdua hal-hal sih harus terpikirang sebagai misal sida jari muslimat, sebagai senina pikirang semamak dah, pikirang anak jari enda ini saya utama. Hal-hal yang lain serahang le pemimpin dah. Paham Bapak Ibu? Dia dah adokang diri dah, aku kan berdua medsos dah, tahu aku kena dengan, hailah. Lalu ini segara tono pada, bekram tono wah, la ilaha illallah. Jadi percayakan pandangan-pandangan untuk organisasi, untuk ke depan kita dalam kebersamaan. Dan dia tengah dokang diri itu paling cekat. Baik, selesai pemilu 2019 ini cerita doang deh. Dan dia dah usah dimuat-muat lah ini cerita doang. Berdaya tiang barang Presiden Jokowi. Ini ulah muni apa-apa. Tiang semel muni apa-apa. Nggak ada omongan dia kok begini tuan gue, enggak, cuman ngelihat sambil senyum saja ke tiang. Tapi lisanul hal kan malu kita. Sedangkan kaidah dalam surah Ar-Rahman sederhana bagi kita umat Islam, wahal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau kita diberikan sesuatu yang baik, ada suatu jasa orang, kita harus balas dengan jasa kebaikan juga. Bahkan dalam ayat yang lain, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau bisa yang lebih, kasih yang lebih. Kalau tidak bisa yang lebih, mana-mana pada sama kadarnya. Nggak usah dia tidak ngomong apa-apa, hanya senyum aja ngeliat tiang. Apa yang bisa tiang omongkan? Nih sida nih la ilaha illallah. Paham Bapak Ibu? Tidak boleh terulang lagi nggih. Semua garis-garis mari kita bersama-sama. Jauh lebih bagus temu sesuatu bareng-bareng lekan temu sesuatu lagu tepiwal lekan jamaah. Paham Bapak Ibu? Paham atau enggak? Kan mau sesuatu lagu bareng-bareng, mau tabarakatul jamaah, dapat kita keberkahan kebersamaan, dan itu berlaku dalam semua hal.
Makan sendiri bagus, tapi kalau makan berjamaah lebih bagus. Sholat sendiri sah diterima oleh Allah, ada pahalanya, tapi kalau berjamaah lebih mulia. Demikian pula berorganisasi, ada hal-hal, katakanlah kita punya kemampuan sendirian, oke, bagus, lalu kita mendapatkan sesuatu, tapi piwal, jauh lebih baik kita mendapatkan sesuatu tapi dalam semangat dan kebersamaan, satu barisan kompak utuh bersatu. Berapa kali tiang sampean nih? Hah? Sekali, dua kali, tiga kali? Oh, paham? Alhamdulillah. Munde aja ngombe. Ukaram wah. Be apa mata air si paling rapat lekan munasabah parana? Be? Lemor no. Pada bekaram oleh mor pada. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang tiang harapkan. Yang pertama nggih, kompak, utuh, bersatu. Yang lalu-lalu tiang sampaikan ada ilustrasi, ada contoh, ada gambaran, bukan sekedar menjadi pemanis majelis. Bukan sekadar kita ketawa-ketawa saat ini, bukan sekadar kita berkopok-kopok, tapi itu ibroh, pelajaran. Pelajaran. Paham Bapak Ibu? Jangan mau dipecah dengan segala alasan. Oh ngene, mun tuan guru aja, iya lagu mun si lain aja. Hati-hati. 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 Ada sekelompok umat Islam namanya kelompok Syiah. Apa ajaran mereka? Di antara ajarannya yang tinggi Syiah yang Rawafid. Oh, kalau Nabi SAW di atas kepala kita. Lagu sahabat-sahabat sini nih, selain dari kelompok Sayyidina Ali, pokoknya yang tidak sama Sayyidina Ali ini, pokoknya si samping-samping Rasul jangan dikumilih. Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, kakak Nabi doang. Para ulama mengatakan bi'sal qaum, ino seburuk-buruk kaum. Kenapa? Karena sampainya Islam kepada kita bukan langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulut beliau, tapi diteruskan oleh para ulama-ulama, para sahabat. Kalau kita tidak mengikuti para sahabat itu, sama dengan kita membelakangi perintah, sunnah dan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dipilah-pilah, jangan dipisah-pisah, hanya membuat kita pecah belah. Terus apa tepita endah? Coba apa tepita coba? Apa tepita? Ingat yang sampaikan tadi yang pertama, wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah sebutan yang baik bagi mereka yang datang setelah kita. Karena sebutan yang baik itu membawa doa. Sebutan yang baik itu membawa berkah. Tapi sebutan yang tidak baik itu bisa menjadi contoh bagi orang setelah kita, contoh yang tidak baik. Na'udzubillah min zalim. Bapak Ibu, yang kedua yang ingin sampaikan, mohon maaf lahir batin nggih. Minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sama-sama muraqabah zatiyah. Muraqabah zatiyah itu kata para ulama awal dari segala sesuatu yang baik. Apa kenana muraqabah zatiyah? Kita meriri, mengevaluasi diri kita masing-masing. Lihat
liatin teh apakah masih banyak sifat-sifat yang tidak baik, entah itu takabur, entah itu ujub, entah itu al-hiqd, kedengkian, entah itu al-hasad, iri, entah itu al-karohiyah, kebencian secara umum. Lihat diri kita, mun masih ara bolang ya, bolangin deh, bolang ya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa di akhirat itu ada orang yang ala manabir min nur. Dia duduknya di atas singgasana dari cahaya. Mahum bi anbiya, bukan nabi. Wala ulama, bukan orang alim. Wala syuhada, bukan orang mati syahid. Tetapi mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih dari kebencian. Hatinya bersih dari kebencian. Maka di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah taala sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lek jelosino warga Wanasaba, wahai jemaah NWDI, hari itu tidak berguna dan bermanfaat harta-harta yang dulu takasur berbanyak-banyakan di dunia. Wala banun, tidak juga bermanfaat anak-anak keturunan yang dibangga-banggakan dulu di dunia. Yang bermanfaat hari itu, kata Allah, man atallaha biqalbin salim, yaitu yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Halal bihalal ini membersihkan hati kita, nggih. Kita maafkan semua, nggih. Maafkan semua. Tiang juga sudah maafkan sida salapu, wah. Sida maafkan tiang, nggih. Jari ini ada perlu lalu ani segara, wah selesai wah urusan. Wah selesai wah urusan. Wah saling pada maafang nggih, saling maaf-maafang. Jadi dengan sifat membersihkan hati dari kebencian, maka insya Allah mudah-mudahan kita dapat kemuliaan dari Allah. Sudah ndak usah benci. Melihat bahkan kalau kata Al-Habib Ali Al-Jufri, coba perhatikan kata Al-Habib Ali Al-Jufri. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kebaikan di dalam Al-Qur'an itu, sering kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks orangnya. Innal musaddiqina wal musaddiqat, innal muslimina wal muslimat, was-shaimina was-shaimat, was-saihina was-saihat. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Kalau kebaikan, Allah sandarkan kebaikan itu kepada orang. Bukan hanya kebaikan amal yang disebut, tapi orang, untuk mendidik kita supaya kita memuliakan dan menghormati orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada dua yang kita hargai, amalnya dan orangnya untuk kebaikan. Tapi dalam hal keburukan, kata Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Quran itu hampir tidak pernah menyandarkan kepada orang atau pribadi yang harus dijauhi, tetapi yang disebutkan harus dijauhi adalah amal yang buruk itu. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita tidak benci orangnya, kita benci kemaksiatannya. Apa artinya kita benci kemaksiatannya? Kita doakan, ya Allah,
jangan lagi dia berbuat maksiat orang ini. Itu yang diajarkan oleh Islam. Bukan kita benci orangnya, karena orangnya itu bisa saja dia berubah. Ya, orang yang sangat benci kepada kebaikan seperti Sayyidina Umar dulu, tiba-tiba berubah dengan hidayah Allah menjadi orang pembela kebenaran yang pertama. Jangan benci kepada orang yang berbuat tidak baik, tapi yang kita benci itu amalnya, perbuatannya. Dan cara kita membenci, pertama jangan kita ikuti, yang kedua kita doakan supaya lepas orang itu dari amal yang tidak baik itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersihkan hati kita, saling maaf-memaafkan nggih. Semua dalam seluruh rangkaian organisasi ini ada pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, semua kita tentu ada kurang lebih satu sama lain, kita saling memaafkan nggih. Saling memaafkan. Bahkan kepada orang yang tidak minta maaf pun kita sudah maafkan. Sudah kita maafkan saja. Ada sebuah hadis yang sahih yang masyhur sekali, ketika Rasulullah SAW menyampaikan nanti akan masuk dari pintu ini pemuda ahli surga. Tiba-tiba datang ada orang itu tidak terkenal, bukan sahabat yang hebat, tidak ada manusia yang kenal di situ. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada yang kenal itu siapa, tapi Nabi katakan dia ahli surga. Hari kedua juga kembali lagi Nabi mengatakan nanti akan datang ahli surga, tiba-tiba pemuda yang kemarin. Berikutnya juga sampai 3 kali. Akhirnya seorang sahabat penasaran, "Sai, dengan sini kok tersebut ahli surga, padahal bukan termasuk kelompok sahabat yang utama." Akhirnya datang ke rumah, pura-pura jadi musafir. "Boleh saya tidur di sini, Pak?" "Oh, silahkan." Tepesila isi dengan sino, sila. Kekelem nguping dia, mau tahu bagaimana ibadahnya orang ini. Ternyata tidak ada yang istimewa, tidur seperti biasa. Begitu dekat subuh bangun, zikirnya tidak banyak, bacaan Qur'annya tidak istimewa. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari oleh sahabat dicek, ternyata tidak ada yang istimewa. Akhirnya bertanya langsung, "Semeton, tiang ini mendengar Nabi SAW bermanik bahwa si niki ahli surga. Apa amal dah? Kok tiang tinduk le balenda ni nara bae amal-amal si istimewa tiang kita sida pada marah si lain." Bahasa jamak-jamak gih. Orang itu heran juga, apa amalku dinara ngene-ngene doang, aku pegawaianku jamak-jamak. Yang wajib saya tunaikan, yang sunnah kalau ada keluangan ya saya laksanakan, tapi tidak ada yang istimewa. Pasti ada si istimewa, ndenara, pasti ada ndenara. Coba pikirang, apa? Ngone-ngone, oh, sangen nih semeton. Aku setiap kutinduk ke kelem, sebelum kutinduk setelah membaca doa, untuk tidur, saya tanamkan dalam diri saya berikrar, ya Allah, saya maafkan semua yang berbuat salah pada saya hari ini. Saya tidur ini ya Allah, hati saya bersih, ku maafang saya dengan si salah le aku. Wah kah lenara apa-apa. Itu setiap malam. Ternyata ia si nyelametang dengan sini. Ikrarnya dia, saya bersihkan hati saya dari kebencian. Sekat atau muda? Nyugulang kepeng? Hanya melawan egoisme, melawan ananiah. Itulah istimewanya orang yang membersihkan hatinya. Mudah-mudahan nggih. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu yang membantu, kalau kata para ulama, di antara yang membantu untuk bisa cepat lokor, le atenta gedek le dengan, ya nama manusia kadang-kadang tergedek lagu ada ina bacat lokor. Kata para ulama, di antara yang bagus untuk diamalkan sebelum tidur adalah membaca al-baqiyatus shalihat.
Apa itu? Coba kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa ini bagus kata para ulama? Karena hati manusia itu seperti ruangan, seperti kamar merangkun bale mun isi si lengi seda bale sino lagu mun ada sesuatu si lengi kemudian kita masukkan sesuatu si bagus terus kita masukkan kemudian yang si lengi sini tersingkirang adeng-adeng katakanlah terus diserbu sama yang baik, lama-lama yang buruk itu tidak akan tahan. Lalu ya, jadi siaran benci, dengki, lalu ya kenapa? Karena dia tahan isi al-baqiyatus sholihat no, mara angkun bale sino, ara isi hantu, jin apa segala macam, lagu terdatangang. Yang pona misalnya tan, monita istilahnya selesai bangun bale, datang berdoa. Kenapa? Bersiang balik. Kalau diisi dengan kebaikan, maka yang buruk-buruk akan hilang. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh para ulama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian yang sampaikan, amalkan tadi nggih. Amalkan, tidak sulit itu, hanya 1 menit kurang. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita tutup mata tidur, hari ini banyak orang yang cari ngantuk dengan nonton medsos. Kalau cara dulu pada saat yang nyantri pancor diajarkan oleh guru-guru, oleh para masyayikh, cari ngantuk dengan baca kitab. Lagu sida suruh baca kitab sang berat lalu suruh baca kitab. Paling tidak cari ngantuk dengan membaca al-baqiyatus sholihat. Paham Bapak Ibu? Harisun ala waktihi, ciri dari seorang muslim yang baik, memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Demikian yang Tiang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini difahami. Paham Bapak Ibu? Ya Allah, masa Tiang nyampe yang lekan ngoni dia ada paham? Segara wah. Paham alhamdulillah. Jadi ini murid-murid dari guru yang minger, dia pasti minger. Jaga kekompakan, keutuhan persatuan sebagai anak-anak bangsa, sebagai warga NTB, sebagai keluarga besar NWDI, sebagai masyarakat Lombok Timur, sebagai warga yang ada di Aimal Wanasaba di sini semuanya, jaga kekompakan persatuan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima kasih untuk semua pengurus-pengurus, semua panitia yang telah menyiapkan kegiatan yang sangat baik berkah ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiang tunas maaf kalau ada yang Tiang sampaikan mungkin ada hal yang kurang berkenan, ya, hal yang kurang pas. Tiang mohon maaf karena Tiang juga manusia biasa pada maraksida. Kita sama-sama manusia yang pasti ada khilafnya, pasti ada salahnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.